Hi everyone, welcome back to Skincare 101 with me, Afia Segaf. Kali ini saya mau ngebahas satu topik yang banyak banget ditanyain ke saya. Kayaknya setiap kali saya bikin video, pasti ada aja yang komen, Kak bahas dong tentang komedo. Nah, karena emang banyak banget yang nanyain, terus kebetulan emang saya juga belum pernah ya bahas tentang komedo. Mari kita kupas tuntas soal komedo. Apa sih komedo itu, apa penyebabnya dan gimana cara menghilangkannya? Pengen tahu kan pastinya, tonton terus. Nah, untuk mengatasi yang namanya komedo, pertama kita harus tahu dulu komedo itu apa sih sebenarnya dan gimana terbentuknya. Jadi mungkin kalian udah tahu ya bahwa kulit kita itu kan mengandung atau punya ribuan kelenjar-kelenjar yang memproduksi minyak alami atau yang biasa disebut sebum. Nah, sebenarnya blackheads atau komedo itu adalah sebum yang menumpuk atau yang tersumbat gitu kan di pori-pori, kemudian bercampur juga dengan bakteri, dengan kotoran, dan juga dengan sel kulit yang mati. Terus udah gitu itu menumpuk dan karena dia keluar gitu ya, terkena oksigen, jadi dia teroksidasi dan makanya warnanya jadi hitam. Itulah yang namanya komedo atau blackheads. Nah tapi komedo itu harus dibedakan sama yang namanya sebaceous filament. Karena itu dua hal yang mirip tapi sebenarnya berbeda. Jadi kalau blackheads itu tadi udah jelas ya, komedo itu kan sebenarnya adalah penumpukan dari sebum, juga sel kulit mati, juga bakteri gitu kan di pori-pori kamu yang teroksidasi makanya warnanya hitam. Kalau sebaceous filament itu sebenarnya adalah kayak dia tuh kayak salurannya sebum itu yang tempat keluarnya si minyak alami atau si sebum itu. Nah kadang-kadang memang di beberapa kulit orang, terutama yang kulitnya berminyak, itu tuh memang bisa terlihat gitu. Jadi kelihatannya itu kayak bentol-bentol atau bergerinjil-bergerinjil gitu di kulit yang memang munculnya itu di area-area yang agak mirip dengan komedo, yaitu di dahi, di hidung, terus udah gitu di pipi, juga bisa di dagu. Nah, sebaceous filament itu kalau di dalam kulit kita itu dia tuh bentuknya tuh kayak rambut gitu ya, tipis-tipis, tapi memang seperti saya bilang tadi, di sebagian kulit orang tuh memang bisa kelihatan menonjol gitu dan kayak bintik-bintik gitu. Nah, ini tuh bedanya dengan blackheads adalah kalau si sebaceous filament itu bukan infeksi atau bukan penumpukan ya, memang dia terjadi secara alami aja, memang ada alami dan semua kulit tuh punya, cuman memang di sebagian orang emang lebih kelihatan, di orang lain nggak terlalu kelihatan gitu. Bedanya lagi kalau blackheads itu kan ya itu kalau kita perhatiin kan warnanya hitam ya karena si penumpukannya itu teroksidasi makanya warnanya hitam. Kalau sebaceous filament itu kalau kita perhatiin dari dekat warnanya itu cenderung kayak warna kulit atau sedikit coklat gitu ya, tapi nggak hitam. Walaupun dua-duanya mungkin sama-sama gengges buat kamu ya, tapi sebenarnya sih yang emang perlu kamu kurangi atau perlu kamu hilangkan dari kulit kamu tuh ya komedonya. Kalau misalnya sebaceous filament itu bisa dibilang sih nggak bisa dihilangin sama sekali. Takutnya kalau kamu nggak bisa membedakan antara blackheads sama sebaceous filament ini, kamu akan melakukan banyak hal gitu kan, misalnya scrubbing lah atau macam-macam gitu ya, untuk menghilangkan sesuatu yang sebenarnya memang naturally ada di kulit kamu dan memang ya udah memang itu adanya gitu. Jadi itu makanya penting kamu untuk bisa membedakan kedua hal tersebut. Kalau sebaceous filament ini ya emang ya itu tadi saya bilang di semua orang ada kok, cuma di sebagian orang lebih kelihatan, di sebagian orang lainnya nggak terlalu kelihatan. Memang kita nggak bisa sih ya ngarepin kulit yang bener-bener mulus, yang poreless, yang nggak ada bintik-bintik, nggak ada noda sama sekali seperti porcelain gitu. That doesn't really exist unless you're 8 years old. Nah, tapi kalau misalnya komedo, of course itu bisa dan memang sebaiknya kamu melakukan beberapa hal untuk mengurangi tampilan blackheads itu atau bahkan menghilangkannya. Tapi nih, saya mau disclaimer dulu sebelum saya ngomongin tips-tips jitu menghilangkan komedo. Saya mesti kasih tahu kamu bahwa nggak ada satu produk andalan gitu ya yang bisa menghilangkan komedo benar-benar totally. Karena namanya menghilangkan komedo itu bisa dibilang it's a combination of a good skincare routine plus menggunakan beberapa produk yang memang dipercaya untuk bisa membantu menghilangkan komedo. Jadi kalau misalnya kamu nanya ke saya, Kak, produk apa yang bisa menghilangkan komedo? Itu nggak ada jawabannya, karena memang bukan satu produk aja, tapi it's a combination of products and it's a good skincare routine that you have to stick to. Jadi kamunya harus konsisten, kamunya harus telaten mengerjakannya atau melakukannya, baru kamu bisa melihat hasilnya. Tips pertama,
Double cleansing. Aduh, ini sih kayaknya kalian udah bosen kali ya dengernya ya mengenai double cleansing. Tapi beneran, ini memang tips yang pertama dan juga memang penting. Apalagi kan kamu udah tahu sekarang terbentuknya blackheads itu gimana gitu kan. Nah, itu memang adalah numpukan sebum, udah gitu juga sel kulit mati, udah gitu juga kotoran, bakteri yang memang ada di kulit kamu mungkin tidak dibersihkan dengan sempurna gitu. Makanya itu pentingnya kamu membersihkan wajah dengan sempurna dengan cara double cleansing yang udah saya bahas abis-abisan dengan tuntas gitu ya di video double cleansing, silahkan diklik. Yang kedua, kamu bisa menggunakan produk yang mengandung BHA. BHA-nya bisa salicylic acid atau BHA yang lain yang memang fungsinya itu adalah untuk membersihkan kotoran dari pori-pori kamu. Jadi BHA itu tuh oil soluble alias dia bisa larut dalam minyak gitu ya. Jadi pada saat kamu aplikasikan ke kulit kamu, dia itu bisa masuk ke dalam pori-pori kamu dan juga mengangkat minyak-minyak yang berlebihan dan juga kotoran-kotoran yang ada di kulit kamu tersebut. Kalau kamu mau cari produk cleanser yang mengandung BHA, boleh juga, tapi sebenarnya sih lebih efektif lagi kalau kamu pakai produk BHA-nya itu yang emang menempel lebih lama di kulit, seperti toner bentuknya, atau produk exfoliator yang kamu bisa pakai mingguan gitu. Nah, BHA-nya bisa seperti saya bilang tadi, salicylic acid, atau bisa juga bentuk BHA lain kayak produk ini yang saya udah review di video minggu lalu, yaitu COSRX One Step Pimple Clear Pad yang memang mengandung BHA, tapi dalam BHA-nya itu betaine salicylate. Nah, seperti yang saya udah jelasin di video sebelumnya, produk ini tuh walaupun memang sebenarnya gunanya tuh untuk ngompres jerawat, tapi bisa banget kamu gunakan sebagai exfoliating toner. Jadi boleh banget kamu pakai setiap hari, bahkan pagi maupun malam hari ya, kamu pakai sebagai exfoliating toner. Terutama kalau kamu kulitnya berminyak, you will benefit a lot from this product karena memang ini mengandung BHA. Nah, ini produknya tersedia di shop.femaledaily.com. Udah gitu harganya 240.000 dan udah termasuk produk ini dan juga Acne Pimple Master Patch, yaitu kayak stiker jerawat gitu. Jadi cocok banget kalau kamu juga masalahnya bukan cuma komedo aja tapi jerawat. Dengar-dengar produknya udah mau habis loh, jadi buruan ya kalau mau beli. Tips ketiga, karena blackheads itu juga terjadinya karena penumpukan sel kulit mati. Nah, kamu juga mesti ingat bahwa salah satu skincare rutin kamu atau step dari skincare rutin kamu itu adalah untuk mengangkat sel kulit mati tersebut gitu. Sebenarnya sih pakai BHA juga salah satu fungsinya memang itu ya, untuk mengangkat sel kulit mati. Tapi kalau misalnya kayak saya nih gitu ya, karena emang umurnya juga udah bertambah dan juga saya juga ngerasa butuh eksfoliasi tambahan, saya juga pakai produk yang mengandung AHA atau alpha hydroxy acid yang memang gunanya itu adalah untuk mengangkat sel-sel kulit mati. Produknya sih udah banyak banget ya, karena saya udah pernah bikinin satu video khusus mengenai rekomendasi exfoliating toner. Kamu bisa tonton di situ untuk rekomendasi produk apa aja yang mengandung AHA. Salah satunya yang juara banget buat saya yang sampai sekarang masih saya pakai itu adalah ini, lotion P50 dari Biologic Recherche. Ini tuh saya pakainya malam hari. Jadi saya kombinasikan memang BHA dengan AHA. Kalau siang hari saya pakai BHA, salah satunya adalah ini si COSRX ini. Kalau malam saya pakai lotion P50. Mungkin akan ada yang bertanya-tanya, alasannya apa tuh? Kenapa yang BHA pagi, kalau AHA-nya saya pakai malam hari? Ini sih untuk kulit saya ya, mungkin kulit kamu akan berbeda atau sama, tapi kalau buat kulit saya, BHA itu kan sebenarnya memang targetnya itu adalah untuk kulit yang lebih ke oily atau acne prone. Nah, kalau kulit saya memang di siang hari itu cenderung lebih berminyak, makanya saya pakainya BHA. Kalau malam hari, kulit saya cenderung lebih kering karena terpapar AC dan lain-lain gitu ya. Jadi saya pakainya AHA yang memang lebih ditargetkan untuk kulit yang kering. Kalau misalnya kamu yang aku pusing ada AHA, ada BHA, tapi kulitku berminyak, tapi aku pengen ngilangin komedo, ya udah, yang penting BHA-nya dulu deh. Kamu nggak usah pusingin AHA dulu. Kamu pakai dulu produk BHA secara rutin untuk membantu eksfoliasi dan juga menghilangkan atau mengurangi tampilan komedo tersebut. Tips keempat adalah pakai masker yang mengandung clay atau lumpur alami. Di beberapa video saya udah sering banget ya nyebut-nyebut mengenai clay mask dan juga khasiatnya dari clay mask itu. Jadi clay mask itu tuh memang produk masker yang ditujukan untuk kulit berminyak terutama gitu ya. Yang tujuannya adalah untuk menyerap kelebihan minyak dari pori-pori, dari kulit. Itu tuh emang efektif banget gitu kan. Dan memang juga membantu membersihkan pori-pori kita tersebut jadi kelihatan lebih bersih gitu. Produknya udah banyak banget dari harga yang super murah sampai yang super mahal. Kamu tinggal pilih aja. Salah satunya tuh ada ini masker lagi lumayan hits ya, yaitu The Body Shop Himalayan Charcoal Purifying Glow Mask.
Produk ini udah di-review sama Alda di videonya Female Daily. Kamu kalau mau tahu detailnya dan pengalaman Alda pakai masker ini silahkan klik videonya. Cuma intinya ini tuh memang mengandung lumpur alami, terus juga dia mengandung ekstrak green tea, jadi ada antioksidannya juga, dan dia juga mengandung tea tree. Yang kamu tahu kalau tea tree itu adalah satu kandungan yang fungsinya adalah untuk mencegah dan juga menghilangkan jerawat. Jadi emang kalau kulit kamu berminyak, acne prone, banyak komedo, ini produknya oke banget. The Body Shop Himalayan Charcoal Purifying Glow Mask ini kamu udah bisa dapetin di toko-tokonya Body Shop di seluruh Indonesia. Harganya Rp329.000. Nah, kalau misalnya kamu mau cobain produk charcoal mask lainnya yang bentuknya bukan masker seperti ini, ada satu produk lagi yang bisa saya rekomendasiin. Ini tuh menarik banget produknya menurut saya, yaitu Goodall Black Charcoal Mask Sparkling Clear. Nah, kalau biasanya charcoal mask itu kan bentuknya kayak gini gitu ya, di jar, udah gitu dia kayak clay gitu bentuknya, terus kita pakein ke kulit, didiemin sampai kering baru kita wash off. Nah, kalau yang ini tuh bentuknya sheet mask. Jadi dalam satu lembaran ini tuh ada maskernya. Kamu pakainya seperti sheet mask biasanya ya. Kamu cuci muka, terus kamu pakai toner, baru kamu pakai si sheet masknya ini. Jadi katanya sih mengandung Jeju Oxygen Water, jadi memberikan oksigen gitu kan ke kulit kamu. Terus juga dia ada efek untuk membersihkan atau menyerap kotoran dari pori-pori kamu. Jadi membantu juga untuk menyerap kelebihan minyak, kotoran, dan juga meluruhkan sel kulit mati. Terus udah gitu dia juga mengandung green tea water juga, jadi ada antioksidannya. Juga mengandung tea tree water, jadi again juga bisa membantu mencegah terjadinya jerawat. Nah udah gitu ini kan makainya lebih simple gitu ya, lebih praktis. Kalau misalnya dibandingin masker yang clay mask, bentuknya itu kan kayak lebih messy aja gitu, mesti cuci muka dan lain-lain. Kalau ini tuh, ini tetap harus cuci muka juga memang, tapi nggak ada kayak terlalu banyak clay atau butiran-butiran yang harus kamu ilangin dari kulit kamu gitu. Nah ini juga tersedia di shop.femaledaily.com. Harganya satu sheet ini adalah Rp75.000. Jadi kadang-kadang kalau misalnya kamu ngerasa kulit kamu tuh kelebihan minyaknya, kamu jadi suka males pakai moisturizer karena kamu takut terlalu lembab kulit kamu atau terlalu berminyak. Padahal ini tuh menurut saya kesalahan yang paling umum gitu ya, yang dilakukan sama orang dengan kulit berminyak. Karena orang kulit berminyak pun tetap butuh moisturizer. Jadi kulit kita itu pinter sebenarnya, walaupun kulit kita berminyak gitu ya, tapi kalau misalnya kita nggak memberikan cukup kelembapan atau hidrasi, nanti kulit kita tuh akan berpikir bahwa kulit kita itu membutuhkan hidrasi tambahan, jadi dia akan memproduksi minyak lebih banyak gitu. Jadi jangan heran kalau misalnya kamu ngerasa, kok gue udah nggak pakai moisturizer gitu kan, gue nggak mau pakai yang lembab-lembab, tapi kok kulit gue tetap aja keluar berminyaknya. Nah justru mungkin kulit kamu tuh walaupun aslinya berminyak, tapi karena kamu nggak memberikan cukup kelembapan, jadinya dehidrasi dan malah kelenjar minyaknya itu bekerja lebih aktif gitu, karena mengkompensasi kekurangan minyak di kulit kamu itu gitu. Jadi jangan pernah lupa untuk menggunakan moisturizer. Kalau misalnya kamu kulitnya berminyak, saya tuh sekarang lagi suka banget sama satu day cream atau satu produk moisturizer. Ini dari Kanebo. Ini tuh adalah produk terbarunya Kanebo. Jadi kalau misalnya kamu perhatiin, dulu tuh kan Kanebo packagingnya nggak seperti ini dan logonya juga nggak seperti ini. Nah ini memang benar-benar brand new, baru di launch di bulan November ini. Yang ini tuh Kanebo Fresh Day Cream SPF 15. Jadi memang produk moisturizer yang kamu pakai di siang hari. Ini tuh teksturnya enak banget, jadi ringan banget, agak kayak gel, jadi kayak gel cream gitu. Terus udah gitu saat kita gunakan di kulit itu tuh yang ada sensasi dinginnya gitu dan cepat banget menyerapnya. And it has this very pleasant fresh smell yang cocok banget buat saya di pagi hari karena emang memberikan efek segaran gitu kan, yang kayak refreshing aja di pagi hari dipakainya. Udah gitu ada SPF 15-nya juga, walaupun kalau saya sih tetap saya timpa pakai sunscreen lainnya. Kanebo Fresh Day Cream SPF 15 ini kamu udah bisa dapetin di counter-counternya Kanebo, harganya itu Rp690.000. If you don't want to splurge that much for a day cream, don't worry, I have one more recommendation for you, yaitu dari Goodall, namanya Waterrest Water Cream. Ini tuh moisturizer yang memang cocok banget untuk kulit berminyak karena teksturnya itu gel clear gel gitu ya, yang pada saat kamu gunakan di kulit kamu itu langsung kayak air gitu teksturnya, yang cepet banget menyerapnya di kulit, kerasa seger banget, juga punya wangi yang seger banget, tapi bertahan lama kelembapannya di kulit kamu. I really recommend this karena saya yakin banget kalau kamu kulitnya super berminyak, kamu pasti suka banget sama produk ini. Dan ini tuh jarnya cukup gede ya, ini 150 ml.
dan harganya Rp390.000. Kamu juga bisa dapetin di shop.femaledaily.com. Tips keenam, kalau kamu udah melakukan semua yang tadi saya sebutin secara rutin setiap hari dengan konsisten, tapi kamu masih lihat masih ada beberapa komedo yang membandel gitu ya. Nah, itu kamu bisa juga pakai cleansing brush seperti Clarisonic gitu kan, itu kamu pakai ke kulit wajah kamu. Tapi pakai cleansing brushnya nggak usah setiap hari ya, cukup seminggu sekali aja. Karena kalau misalnya setiap hari takutnya itu tuh akan bikin kulit kamu iritasi karena it's just too abrasive to your skin. Kalau kamu punya budgetnya, silahkan beli cleansing brush tersebut. Kalau misalnya saya sih, jujur aja nggak merasa perlu pakai itu karena dari semua skincare rutin saya, termasuk beberapa hal yang tadi saya sebutin itu, saya praktekkan secara rutin, konsisten. Saya nyaris nggak pernah ada masalah dengan blackheads lagi. Baru-barusan ini saya datang ke sebuah acara skincare gitu kan, dan kulit saya memang diteliti oleh mbak-mbaknya gitu, yang si mbak skin specialistnya itu, dan dia bilang bahwa kulit saya itu benar-benar bersih pori-porinya dan nggak ada blackhead sama sekali. And you know what? I never went to the doctor, saya nggak pernah laser, saya nggak pernah apa-apa, cukup dengan skincare rutin yang saya udah sering banget share dan juga step-step yang tadi saya share ke kamu. Tips ketujuh sekaligus juga tips terakhir, kalau kamu udah melakukan tips yang pertama sampai ke 6 tadi, termasuk membersihkan wajah dengan cleansing brush tadi itu, tapi masih juga kamu menemukan blackheads yang membandel, yang cukup parah gitu, nah boleh deh tuh kamu ke dokter kulit, kamu ke skin clinic untuk minta treatment khusus komedo atau blackheads. Karena para profesional tersebut pasti punya tekniknya untuk membersihkan blackheads dari kulit kamu dengan aman. Karena saya nggak rekomen ya kamu pencat-pencat komedo sendiri atau berusaha mengekstraksi komedo sendiri, karena kalau misalnya tangan kamu tuh kotor, ini malah bisa bikin infeksi yang lebih parah atau malah bisa terjadi scarring atau luka yang efeknya tuh permanen di kulit kamu. Nggak mau dong pastinya. Segitu aja tips komedo dari saya. Seperti saya bilang tadi, kuncinya tuh memang adalah konsistensi dan juga ketelatenan. Jadi kamu kalau misalnya nggak lihat hasilnya langsung dalam 1 minggu atau 2 minggu, please jangan menyerah, sabar aja, telaten aja, pokoknya coba lakukan step-step yang tadi saya bilangin itu. Oke? Oh ya, bonus nih, karena biasanya saya sering banget dapat pertanyaan mengenai lipstick yang saya pakai. Kali ini saya, sebelum ditanya, saya udah mau ngasih tahu duluan, kalau saya hari ini tuh lagi pakai ini nih. Jadi ini tuh lip tint, namanya Two Kisses Dual Tint dari Vanilla.co. Ini emang produk Korea juga ya, brand Korea. Saya tuh biasanya agak nggak tertarik deh sama lip tint itu karena beberapa produk yang saya cobain kayak hasilnya biasa aja gitu, nggak terlalu oke. Tapi kalau ini kok saya suka banget. Jadi dia tuh dual ended gitu. Yang satu emulsion itu dipakai ke seluruh bibir, jadi yang warnanya memang kayak agak transparan gitu. Terus yang gel yang lebih pekatnya gitu ya, lebih pigmentednya itu dipakai di dalam bibir aja, jadi menghasilkan efek si ombre lips itu. Saya suka banget sih sama ini. Ini tuh ada 4 warna, kalau saya nggak salah. Yang saya pakai ini namanya Red Kisses. Jadi emang ya gitu deh ya. Kalau saya tuh ngebayangin lip tint atau bibir-bibir Korea tuh warnanya tuh yang kayak gini gitu, yang cherry red gitu, yang ya gini. Nah, ini tuh harganya Rp190.000 dan sekarang kamu juga bisa dapetin di shop.femaledaily.com. Oke? Seperti biasa, produk-produk yang tadi saya sebutin, saya akan tulis detailnya di description box di bawah, termasuk juga dengan link ke shop.femaledaily.com, jadi kamu tinggal klik dan kamu bisa langsung beli produk-produk yang tadi saya sebutin yang bikin kamu tertarik, yang pengen kamu cobain. Terus kalau misalnya kamu juga ada komen, ada pertanyaan, atau mungkin ada ide-ide untuk topik berikutnya, silakan tinggalin komen, tapi sebelumnya jangan lupa di like dulu videonya ya. Oke, thank you for watching and see you next week. Bye!